Ada yang terus-menerus memantau kamu. Ternyata ini yang sudah dia lakukan padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke, jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, ada yang terus memantau kamu di sini. Ternyata ini yang sudah dia lakukan padamu. Fokus, konsentrasi, dan bismillahirrahmanirrahim. Aku akan langsung mulai menarik energi dari kartu yang pertama. Oke, aku punya Ten of Pentacles teman-teman ya, ataupun 10 koin. Nah, 10 koin muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, dari kartu pertama ini sangat menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang saat ini sedang baik-baik saja ya. Gak ada masalah yang aku lihat ya. Nggak ada masalah-masalah yang mungkin serius ya teman-teman. Mungkin namanya kehidupan pasti ada masalah sih, tidak dapat dipungkiri itu ya, kecil atau besar gitu. Tetapi yang aku lihat memang semuanya masih dapat teratasi, semuanya masih dapat diatasi lah gitu sih, diselesaikan, mungkin seperti itu juga teman-teman. Dan kemudian kalau melihat dari kondisi kehidupan sosial juga bagus. Aku lihat ada sebuah kondisi kehidupan keuangan yang cukup lancar, berlimpah gitu ya teman-teman. Nah, ini nih yang membuat panik sebenarnya. Ini nih yang membuat seseorang bingung. Ya siapa teman-teman? Seseorang yang lagi memantau kamu. Ternyata selama ini ada seseorang yang lagi memantau kamu. Ya, memantau kamu, melihat kamu kok masih baik-baik saja, melihat kamu kok masih bahagia-bahagia saja, teman-teman. Ya, bisa jadi dia sudah banyak melakukan hal-hal buruk terhadap kehidupan kamu. Ya, kita akan lihat hal-hal buruk apa yang dilakukan gitu ya teman-teman, dan siapa sosok sih dari seseorang yang selama ini memantau kamu gitu ya, tujuannya apa. Nah, aku punya The Tower di sini teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman ya, menggambarkan, menjelaskan gitu sih, tujuannya, keinginannya adalah kehancuran ya di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh. Nah itu dia ya, sesuatu hal yang cukup mengerikan ya ketika ini nanti benar-benar terjadi di dalam kehidupan kamu. Dia ingin rumah tangga kamu hancur ya, keluarga kamu hancur, berantakan. Dia ingin mungkin kamu ataupun keluarga kamu jatuh sakit ya, dan bahkan mohon maaf mati teman-teman. Kemudian mungkin juga dia ingin merebut pasangan kamu dari kamu, pekerjaan kamu menjadi hancur, turun jabatan atau lain sebagainya, dipecat. Jadi banyak yang sudah dilakukan ya. Dan ini nggak main-main loh teman-teman. Dan kamu harus waspada tentang hal ini gitu sih. Oke, mungkin saat ini kamu nggak berdampak sama sekali, tetapi nggak menutup kemungkinan ketika dia terus-menerus mungkin ya berbuat hal-hal yang buruk terhadap kehidupan kamu teman-teman. Yang ditakutkan ini nanti akan benar-benar berdampak gitu sih. Ya, nah hal-hal apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh seseorang tersebut ya untuk menghancurkan kehidupan kamu teman-teman. Aku punya Knight of Pentacles. Nah, ada beberapa cara yang dia lakukan untuk menghancurkan hidupmu. Cara pertama yang aku lihat di sini adalah dengan dia, berpura-pura baik denganmu teman-teman. Ya, ternyata seseorang yang memantau kamu berpura-pura baik kepada kamu. Gitu sih. Kamu melihat, kamu merasakan gak sih ada hal-hal yang aneh terhadap seseorang yang mungkin tiba-tiba baik kepada kamu? Nah itu teman-teman ya, mungkin dengan dia tiba-tiba baik pada kamu, dia mungkin mencari tahu informasi tentang kehidupan kamu teman-teman ya,
kemudian mencari kelemahan kamu, bisa jadi juga seperti itu ya. Jadi memang harus waspada. Dan kemudian yang berikutnya aku punya Three of Cups ya teman-teman, 3 jongkir. Nah, dari kartu keempat ini teman-teman juga menggambarkan sih sebenarnya ya, bahwasannya tidak semua orang yang mungkin terlihat baik itu baik, dan tidak semua orang yang terlihat tidak baik dia tidak baik teman-teman. Jadi memang pada intinya, pada dasarnya ya, kamu harus selalu waspada dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, dia terus memantau kamu karena dia dekat banget dengan kamu teman-teman ya. Ya ibaratkan dia bermuka dua, musuh dalam selimut, bisa jadi seperti itu. Itu yang terlihat pertama kali memang dari energinya. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Seven of Wands teman-teman. Nah, cara berikutnya yang dilakukan adalah teman-teman ya, selama ini mungkin kamu sudah apa ya, kalau aku katakan banyak ya, ataupun banyak pernah lah berkonflik dengan dia gitu sih. Ketika berkonflik dengan dia mungkin itu menjadi salah satu obsesi, ataupun mungkin dia dendam kepada kamu teman-teman, sehingga dari hal-hal itulah yang membuat dia berkeinginan, berniat untuk menghancurkan kehidupan kamu balik. Mungkin seperti itu teman-teman, bisa jadi ya. Dan ketika kita berbicara contoh ya, ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, bisa jadi seseorang tersebut ya pernah punya kesalahan, dan kemudian kamu bongkar kesalahan tersebut dan hingga membuat dia sakit hati. Jadi ketika dia sakit hati, bisa jadi dia mencari celah gitu loh teman-teman ya, kesalahan-kesalahan kamu, dan mungkin juga nggak menutup kemungkinan dia menggunakan black magic guna-guna untuk membuat kehidupan kamu hancur berantakan teman-teman. Oke. Dan kemudian mungkin apa ya teman-teman, hal yang dilakukan oleh seseorang yang sedang memata-matai kamu, sedang memantau kamu, ya banyak ya, mungkin memfitnah kah, mengadu domba teman-teman ya. Jadi memang pada intinya harus hati-hati, walaupun hingga saat ini ya, detik ini teman-teman ya, dia masih gagal, masih kesulitan, dia masih sulit banget kok untuk mencoba mencari celah ya di mana kesalahan kamu orang yang mungkin benar-benar menjaga banget ya sebuah apa yang mungkin amanah ketika di dalam sebuah pekerjaan teman-teman. Kemudian di dalam usaha bisnis juga kamu orang yang cukup apa ya, berkomitmen, kamu orang yang cukup cerdas, mungkin seperti itu juga. Dan bahkan di dalam hal-hal yang lain, dalam kehidupan rumah tangga juga sama gitu teman-teman. Yang nggak menutup kemungkinan juga ini sebenarnya adalah pihak ketiga yang mencoba merebut mendapatkan pasangan kamu dengan apa, dengan black magicnya gitu loh ya, dengan cara mengadu domba antara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi nyatanya faktanya nggak berhasil kok, kehidupan kamu masih bahagia teman-teman ya. Jadi harus selalu bersyukur sih. Aku punya Ten of Cups soalnya, ada 10 cangkir di sini. Yang aku lihat memang kamu selalu bahagia ya, belum ada dampak sama sekali. Dan malah oke, ini yang akan semakin membuat dia terheran teman-teman. Semakin kamu menyakiti dia, semakin dia menjolimi kamu ya, menyakiti kamu, kemudian mengirimkan black magic dan lain sebagainya, kok kehidupan kamu semakin meningkat, kehidupan kamu semakin berkembang, kamu semakin sukses berhasil teman-teman. Tentu ini akan menjadi apa ya, menjadikan dia semakin panik. Nah itu sih. Oke. Nah kemudian pada kartu yang terakhir ya, aku punya ini, ada King of Swords ya, ataupun Raja Pedang. Raja Pedang muncul hadir sebagai energi penutup teman-teman. Jadi dari kartu ketujuh ini teman-teman ya, sangat terlihat ambisiusnya ya. Harus hati-hati, karena selain dia musuh dalam selimut, juga dia cukup terang-terangan menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya kepada kamu teman-teman, dan memang berniat, mungkin pernah bersumpah bernadar ya teman-teman, ingin menghancurkan hidupmu. Oke. Ini orang yang sangat pendendam teman-teman ya. Ambisinya dia itu loh tadi, ingin menghancurkan ya kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi harus hati-hati ya, dan kuncinya adalah kamu harus tetap melakukan hal-hal yang terbaik. Kemudian mungkin kamu harus lebih dekat lagi dengan Tuhan masing-masing ya, dengan rajin berdoa teman-teman, ibadah, kemudian mungkin bersedekah ya. Itu akan itu akan apa ya, meminimalisirkan lah ya dari segala mara bahaya dan dari orang-orang yang berniat buruk dan jahat kepada kamu. Oke, mungkin demikian teman-teman ya. Dengan untuk kesempatan kali ini, ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.